Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dimanapun berada. Eh, Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Rizka Yanti, penyuluh anti korupsi dari Sulawesi Barat. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gratifikasi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang apa itu gratifikasi, tapi belum tahu kalau misalkan kita menerima gratifikasi itu apa yang harus kita lakukan. Nah, pada saat kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gratifikasi tersebut. Nah, gratifikasi merupakan akar dari korupsi. Mengapa demikian? Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang kenapa gratifikasi itu digolongkan sebagai akar dari korupsi. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu gratifikasi itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 31, yaitu gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Terus landasan hukum dari gratifikasi itu sendiri itu apa? Nah, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 itu mengatur tentang setiap bentuk gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Nah, kita sebagai penyelenggara negara tidak boleh asal menerima bentuk pemberian dan karena bisa saja itu tergolong praktek-praktek gratifikasi apabila berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin tidak menyadari bahwa kita melakukan bentuk gratifikasi atau kita menerima gratifikasi. Nah, ini ada beberapa contoh bentuk-bentuk atau kasus gratifikasi itu sendiri. Yang pertama yaitu pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya. Nah, kita kan biasa mungkin suatu budaya nih, biasa pada saat acara-acara Idul Fitri atau Natal itu kita kadang menerima hadiah atau parsel. Nah, hati-hati Bapak Ibu karena jangan sampai hadiah atau parsel tersebut merupakan bentuk-bentuk kegiatan gratifikasi. Nah, yang kedua itu ada hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut. Terus yang ketiga yaitu pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma. Terus yang keempat yaitu pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja. Nah, ini kan sudah diatur semua dalam undang-undang itu, kita tidak boleh asal menerima pemberian-pemberian dari seseorang yang bisa saja berhubungan dengan jabatan kita atau ingin ada maksud agar apa yang mereka ingin capai nantinya itu berjalan dengan lancar karena telah terbiasa memberikan gratifikasi atau hadiah-hadiah yang sifatnya itu mengarah ke gratifikasi seperti pemberian tiket itu secara cuma-cuma. Siapa dong yang tidak tergiur dengan pemberian yang gratis-gratisan tersebut kan? Tapi hati-hati jangan sampai pemberian tersebut akan membawa kita ke kasus gratifikasi dan itu ada sanksinya. Nah, terus gratifikasi apa sih yang tidak wajib dilaporkan? Nah, tidak semua bentuk pemberian atau bentuk gratifikasi itu harus dilaporkan ke KPK. Ini ada beberapa contoh bentuk gratifikasi yang tidak wajib untuk dilaporkan, yaitu yang pertama, pemberian karena hubungan keluarga seperti kakek, nenek, atau anak, cucu, dan sebagainya itu, dan sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan, itu boleh saja diberikan hadiah atau bentuk apapun itu. Terus yang kedua, pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima seperti bapak, ibu, atau anak, paling banyak itu nilainya 1 juta. Jadi meskipun kita mengalami musibah, tapi
kita tidak asal menerima saja nih bentuk-bentuk santunan misalkan dari orang lain itu, karena sudah diatur jumlahnya berapa maksimal. Jadi di sini sudah diatur itu maksimalnya 1 juta. Dan jika di atas 1 juta itu harus dilaporkan ke KPK. Terus yang ketiga yaitu pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan dan sebagainya itu jika diberikan dalam bentuk uang itu tidak boleh melebihi dari 300.000. Itu juga berlaku di pemberian barang. Jadi dia disetarakan dengan tidak boleh harus minimal 300.000 dan tidak boleh melebihi dari angka 1 juta rupiah per orang. Ini per orang dalam per tahun. Terus yang keempat yaitu hadiah tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan dan hajatan-hajatan lainnya itu nilainya itu maksimalnya itu diatur, yaitu tidak boleh melebihi dari 1 juta rupiah. Jadi kan biasanya kita menyelenggarakan hajatan misalkan dalam bentuknya itu seperti pernikahan. Nah, tamu-tamu undangan itu biasanya memberikan kita hadiah atau uang dalam rangka memberikan ucapan terima kasih ke kita nih penyelenggara hajatan. Nah, nanti unit pengendali gratifikasi akan mencatat nih sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada dari tamu-tamu yang kita undang. Nah, jika unit pengendali gratifikasi menemukan bentuk sumbangannya itu di atas 1 juta, nah mereka akan menggolongkan pemberian tersebut ke gratifikasi dan melaporkannya ke KPK. Terus apa sih dampaknya dari gratifikasi? Kenapa kita harus menghindari gratifikasi? Ini ada dampaknya ini sangat besar karena penerimaan gratifikasi dapat membawa kepentingan tersamar dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu. Nah, orang-orang yang memberikan gratifikasi tersebut atau memberikan hadiah tersebut itu kepentingannya tersamar, artinya ada maksud-maksud tertentu sehingga mereka memberikan hadiah atau barang tersebut karena misalkan ingin agar nanti urusan-urusannya ke kita atau ke pejabat negara itu akan lancar. Terus penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional penyelenggara negara. Nah, misalkan nih ada penyelenggaraan pelelangan dan ada beberapa perusahaan-perusahaan yang ikut. Nah, ada salah satu perusahaan memberikan hadiah atau misalkan uang pelicin kepada pejabat penyelenggara negara yang melakukan pelelangan tersebut itu jika kita terima maka penilaian penyelenggaraan pelelangan itu nanti tidak objektif, tidak profesional. Nah, itu akan berimbas ke yang perusahaan-perusahaan yang lain yang ikut dalam pelelangan tersebut karena tidak fair lagi dalam penentuan pemenang. Terus ada penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, yang seperti saya bilang tadi bahwa bentuk gratifikasi itu akan mengarah kepada tindak pidana korupsi. Kenapa? Karena apa yang kita terima itu dalam bentuk uang dan sebagainya itu sudah berhubungan dengan jabatan kita dan itu sangat melanggar sekali dengan etika-etika kita sebagai penyelenggara negara. Karena kita menerima barang, uang itu bukan merupakan hak kita. Jadi itu harus kita hindari. Nah, sanksi-sanksi apa yang akan kita terima pada saat kita menerima gratifikasi tersebut itu sanksinya tidak main-main karena kita akan diberikan sanksi berupa penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, kita harus membayar denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Itu sudah diatur dalam undang-undang dan semua sesuai dengan bentuk dan beratnya gratifikasi yang kita terima. Terus bagaimana jika saya menerima gratifikasi dan apa yang harus saya lakukan? Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu, jika menerima sesuatu atau ada yang ingin menawarkan barang atau hadiah, jangan diterima. Sebisa mungkin kita harus menolak karena jangan sampai pemberian tersebut memang didasarkan atas
keinginan bahwa nantinya mereka akan ketika ada urusan dengan Bapak Ibu itu urusannya akan lancar dan ada maksud-maksud terselubung di balik pemberian tersebut yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran kewenangan dari Bapak Ibu. Nah, jika misalkan Bapak Ibu tidak punya pilihan lain dan harus menerima hadiah atau bentuk gratifikasi tersebut, misalkan dalam kondisi seperti tadi ada hajatan dan kita tidak ada pilihan lain untuk tidak menerima hadiah tersebut, maka pada saat kita menerima itu harus melaporkan ke KPK atau melaporkan ke unit terdekat, yaitu di unit pengendali gratifikasi. Bagaimana cara pelaporannya? Nah, ini ada alurnya. Si pelapor akan menyampaikan gratifikasi yang diterima ke unit pengendali gratifikasi paling lama 7 hari sejak diterimanya gratifikasi. Nah, unit pengendali gratifikasi tersebut akan menyampaikan laporan gratifikasi ke KPK paling lama 14 hari sejak diterimanya laporan gratifikasi. Nah, dari KPK sendiri akan menyampaikan surat penetapan ke unit pengendali gratifikasi itu paling lama 30 hari sejak diterimanya laporan gratifikasi dari unit pengendali gratifikasi. Jadi semua jangka waktu itu sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi pada saat ibu bapak menerima hadiah atau yang tergolong di gratifikasi, itu sesegera mungkin bapak ibu harus melaporkan karena ada jangka waktu yang telah ditetapkan. Misalkan bapak ibu lewat dari 7 hari atau 30 hari pelaporan itu, laporannya Bapak Ibu tidak bakalan diterima dan itu merupakan sudah bentuk kasus gratifikasi yang harus ditindaki oleh pihak KPK dan akan dikenakan sanksi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Bapak Ibu, jika ingin melaporkan gratifikasi itu tidak perlu takut karena ada perlindungan bagi si pelapor. Yang pertama itu mereka akan memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah melapor itu jangan takut karena pihak berwajib itu akan melindungi si pelapor, bukan cuma dirinya pribadi, tapi keluarga dan harta bendanya itu akan terlindungi, serta bebas dari ancaman-ancaman. Terus yang kedua itu ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Jadi Bapak Ibu bisa memilih nih, perlindungan apa yang harus saya terima. Misalkan saya ingin dilindungi 24 jam. Nah, kita bisa memilih perlindungan apa yang berhak kita terima. Nah, apa manfaat dari pengandalan gratifikasi? Jelas sangat besar manfaatnya. Bisa kita terima manfaat dari individu, instansi, maupun masyarakat. Untuk individu sendiri itu keuntungan manfaat yang kita terima yaitu membentuk kita sebagai aparat negara itu jadi berintegritas, serta meningkatkan kesadaran kita pegawai untuk menolak gratifikasi. Manfaat apa yang diterima bagi instansi? Nah, instansi akan membentuk citra positif dan kredibilitas instansi, mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif dalam pencegahan korupsi. Jadi itu adalah bentuk-bentuk manfaat yang akan diterima oleh instansi. Masyarakat akan semakin percaya bahwa instansi tersebut memiliki citra yang positif dan memiliki kredibilitas yang tinggi. Dan apa manfaatnya bagi masyarakat? Masyarakat akan memperoleh layanan dengan baik tanpa memberikan gratifikasi maupun uang pelicin, suap, dan pemerasan. Jadi masyarakat nantinya jika ingin mendapatkan pelayanan itu tidak canggung lagi, tidak harus menyiapkan uang pelicin lagi agar pada saat menerima pelayanan itu bisa lancar. Tetapi mereka akan menerima pelayanan itu tanpa pemberian-pemberian itu tadi. Nah, itu adalah bentuk-bentuk gratifikasi dan cara pengendaliannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat, dan mari kita bersama-sama untuk menolak gratifikasi. Jangan takut untuk melaporkan gratifikasi karena kita akan terlindungi. Mari bersama-sama untuk gratifikasi. Mari menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.